wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan sekali-kali mempersekutukannya. Kemudian saya sampaikan pula sabda Rasulullah SAW, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Jadi rahmat Allah itu mengalahkan murkanya Allah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa amalan terbaik dari 5 amalan terbaik akhir tahun ini? Yang pertama adalah istiqomah bil iman. Apa Bu? Istiqomah bil iman. Jadi perkara terbesar di dalam hidup orang yang beriman, perkara terbesar di dalam hidup orang beriman adalah menjaga semaksimal mungkin iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Itu nggak bisa ditawar-tawar tuh Bu. Tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Menjaga semaksimal mungkin iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ini landasan yang paling dasar bagi orang yang beriman. Karena tanpa adanya iman, maka seluruh amal-amal kita, seluruh perbuatan-perbuatan kita di dunia ini yang kita kerjakan jadi sia-sia. Ibu mau amal apa saja, ibu mau nyumbang, ibu mau sedekah, ibu mau apa aja, haji, puasa dan lain sebagainya, tapi kalau tidak dilandasi dengan iman, maka rusak dan sia-sialah amal kita. Karena iman ini pun yang membedakan kita dengan agama lain. Karena iman ini pun yang membedakan kita umat Islam dengan umat yang lain. Bu, kalau umat Muslim, orang beriman, memiliki iman kuat kepada Allah, dia menyumbang, contoh menyumbang masjid, ya Bu ya, bersedekah, maka dia mendapatkan pahala karena dinilai sebagai ibadah. Itu kalau orang yang beriman, ada imannya. Tapi kalau orang yang tidak ada imannya, Bu, mau nyumbang sebesar apapun dia, tapi di hadapan Allah tidak bernilaikan ibadah karena nggak ada imannya, jadi sia-sia saja, hanya sebatas sosial kemanusiaan saja. Bu, sebatas sosial kemanusiaan aja, membantu ini kemanusiaan aja, tapi tidak bernilaikan pahala kelak di akhirat. Karena tidak ada ya. Maka amalan terbaik, ya Bu ya, di akhir tahun ini, dan sesungguhnya tidak hanya di akhir tahun, awal pun adalah istiqomah bil iman. Jaga benar-benar iman kita ini jangan sampai lepas, sampai azal menjemput kita. Ya Bu ya, sampai ajal menjemput kita. Terus yang kedua, amalan terbaik di akhir tahun orang yang beriman itu istiqomah bil ibadah. Apa Bu? Istiqomah bil ibadah. Ya. Berusaha kuat untuk mempertahankan, menjaga dan merawat ibadah
yang Allah perintahkan kepada kita yang disebut ibadah wajib, dan yang Rasulullah anjurkan kepada kita yang disebut ibadah sunnah. Ya, tanpa ibadah, ya, orang yang beriman cuma ngaku-ngaku saja. Beriman tanpa ibadah masih belum sempurna. Tanpa ibadah masih belum sempurna. Karena iman itu harus dibuktikan, ya Bu, dengan ibadah. Karena apa arti iman kan? Tasdiq bi qalbi wa iqrar bil lisan wa amal bil arkan. Orang beriman itu meyakini adanya Allah di dalam hati, kemudian diucapkan dengan syahadat, kemudian dipraktekkan dengan perbuatan. Perbuatan itu yang disebut dengan syariat atau ibadah. Ya, kalau mengaku beriman saja tidak ibadah, kurang sempurna imannya. Ya Bu, kurang sempurna. Karena apa? Karena ibadah itu tanda bukti orang beriman. Buktinya apa? Ibadah. Ibadah yang mana, Ustaz? Ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang disebut ibadah yang wajib. Ibadah mana lagi ya Ustaz? Ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah yang namanya ibadah sunnah. Ya, jadi istiqomah bil ibadah, menjaga, merawat benar-benar ibadah kita ini jangan sampai ditinggal. Ibu kalau nanti pulang kampung pengen banyak bekalnya enggak? Pengen banyak bekalnya enggak? Ya. Bekalnya pulang kampungnya orang beriman kelak ke akhirat, pulang kampung tuh Bu. Ya. Ya. Bekalnya apa Ustaz? Salah satunya adalah ibadah. Ya. Baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Baik ibadah yang mahdoh atau ghairul mahdoh. Bu, mahdoh itu yang pokok, yaitu yang wajib. Ghairul mahdoh itu yang sunnah. Ya Bu, yang kaitannya dengan lingkungan sosial masyarakat, membantu orang, nolong orang, Ibu ya, kesusahan ditolong, itu ghairul mahdoh alias ibadah hablum minannas. Ya, jadi kalau ibadah yang mahdoh saja, yang wajib saja masih kurang sempurna juga. Mengaku beriman tapi ibadahnya yang wajib saja masih kurang sempurna. Mengapa Ustaz kurang sempurna? Karena kita juga beriman kepada Nabi, kepada Rasulullah, dan kepada Rasulullah itu pula lah Rasulullah juga mempunyai ajaran-ajaran yang dianjurkan, ibadah-ibadah yang dianjurkan kepada umatnya. Contoh, Allah yang wajib Bu, perintah yang wajib dari Allah sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu. Terus masih sholat juga, anjuran dari Rasulullah apa tentang sholat? Sholatnya lebih baik berjamaah. Sholat perintah dari Allah, berjamaahnya adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sempurna. Kalau kita melaksanakan ibadah wajib saja, maka kita cuma mendapatkan gelar selamat. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah sunnah, wajib ditambah sunnah, maka gelar kita 2, yaitu robih, orang beruntung. Jadi kalau dua-duanya, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, maka kita mendapatkan 2 gelar. Orang yang selamat nanti di akhirat, juga orang yang beruntung. Siapa orang beruntung? Orang yang pulang kampungnya membawa bekal yang banyak. Bekal wajib dapat dari Allah, bekal sunnah juga dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Istiqomah bil ibadah. Jaga di akhir tahun ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baik di penghujung tahun ataupun di penghujung zaman, salah satu tanda-tanda akhir zaman apalagi sudah mulai mendekati, salah satunya adalah orang banyak meninggalkan ibadah. Ya Bu, masjid-masjid pada kosong. Tuh Bu, di hadis Nabi, masjid-masjid pada kosong. Kosong dari siapa? Dari orang yang ibadah, nggak ada yang ibadah. Masjidnya mah dibangun berlomba-lomba, di sini bangun megah, di sana bangun megah, tapi nggak ada isinya. Ya, Al-Quran tinggal tulis kertas-kertas saja. Oh kan si Ustaz hilang huruf-hurufnya. Bukan begitu maknanya, huruf-hurufnya nggak hilang, tapi nggak ada yang ngebaca. Tuh, coba saya nanya sama ibu, kira-kira sudah mulai tanda-tanda akhir zaman itu yang dua sudah kebukti belum? Masjid, apalagi sebab corona ya Bu ya, sebab corona dari musola menjadi masjid, termasuk kita nih Ibu, dari musola menjadi masjid, di sana masjid, terus yang tadinya musola masjid, sekarang masjid. Tapi yang ibadah tidak ada. Ini salah satu tanda-tanda akhir zaman. Ya Bu, tanda-tanda akhir. Coba ibu di rumah ada Al-Quran berapa? Lebih dari 2 Al-Quran? Ditambah Yasin bertumpuk. Benar kan Bu Haji? Al-Quran di rumah lebih daripada 2, ditambah Yasin. Kalau ada kematian dapat Yasin. Jumlah anggotanya ada 5, Bu. Ada 5. Yang Al-Qurannya cuma 2. Kalau orang yang berimannya benar-benar itu nggak cukup Al-Quran cuma 2, ya kan? Nggak cukup. Disunahkan orang suka ada maghrib ngaji, satu pegang Al-Quran, satu pegang Al-Quran. Yang 3 iri harusnya. Yang 3 harusnya iri. Tapi karena tanda-tanda akhir zaman, anggota keluarganya ada 5, Al-Qurannya 2 pun nggak ada yang rebutan. Betul nggak Bu? Ayo kita rasain di keluarga kita masing-masing. Kira-kira rebutannya itu Al-Quran apa remote? Ayo Bu, kita rasain sendiri ya Bu ya. Kita rasain sendiri ya, bahwa tanda-tanda akhir zaman itu kira-kira begitu tuh. Masjid dibangun megah, nggak ada yang isinya. Al-Quran di rumah nggak ada yang baca. Yang seharusnya Al-Quran itu jadi rebutan, tapi sementara Al-Quran diterlantarkan, yang jadi rebutan itu remote sama HP. Ya. Ini Bu nggak bisa dipungkiri Bu. Ya. Jadi seiring perjalanan waktu sudah mau akhir tahun, berarti sudah deketin lagi tuh. Sudah mau dekat lagi akhir zaman, sudah mau dekat lagi tanda-tanda akhir zaman. Dan tanda-tanda itu baik dari Al-Quran atau Al-Hadis sudah nyata benar adanya, sudah jelas benar. Ini salah satu tanda-tanda akhir zaman yang ada di alam ini dari Al-Quran. Ini belum pernah diungkapkan. Apa di antaranya Ustaz? Salah satu tanda-tanda akhir zaman yang ada di alam dunia ini, di alam ini, yaitu semakin mengecilnya bumi, semakin meluasnya lautan. Ini ilmiah Bu. Semakin, kata si Ustaz, tanda-tanda akhir zaman itu salah satunya adalah mengecilnya bumi, melebarnya lautan. Kenapa Ustaz bumi semakin mengecil? Karena setiap waktu, setiap hari terjadi yang namanya abrasi. Ibu kenal nggak abrasi? Abrasi itu Bu,
ombak yang ngehantem tebing-tebing pinggiran-pinggiran bumi, pinggiran daratan. Daratan, Bu, yang pinggir lautan itu dihantam itu setiap waktu, setiap saat sama ombak. Cepet, cegur, sehingga daratannya semakin rontok. Ya. Di mana setiap ada tebing-tebing yang berbatasan dengan lautan itu semakin rontok, daratannya semakin terkikis. Habis tuh, cepet. Ditambah lagi adanya selain abrasi, yaitu disebut dengan rob. Apa itu Bu rob? Air laut yang pasang ke daratan, ke pantai. Ya Bu? Maka pantai-pantai pada habis tuh. Dulu katanya pantai di ujung kulon itu paling luas pantainya, lebar. Tapi sekarang habis pantainya Bu Haji. Ya, pantainya yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah bil ibadah. Dan yang ketiga Ibu, amalan terbaik akhir tahun ini adalah istiqamah bil haya, menjaga sekuat mungkin al haya, yaitu sifat malu. Bu, sifat malu. Karena tanda-tanda akhir zaman adalah diangkatnya sifat malu dari manusia, terutama dari wanita. Ibu, maka belum terjadi kiamat kalau para artis-artis belum nunjukin auratnya. Bu, tidak akan terjadi kiamat kalau artis-artis itu belum menunjukin auratnya. Saya nanya sama Ibu sekarang, sudah nunjukin belum? Sudah nunjukin belum? Ada artis yang keteknya kelihatan? Banyak. Ya? Bodongnya kelihatan? Banyak. Pantatnya kelihatan? Banyak. Yang kelihatan semua? Bu, lama-lama sudah mendekati kelihatan semua. Kita aja yang nggak pernah ngelihat. Di sono mah begitu, Ibu ya. Nauzubillah. Maka jaga sifat malu, karena sifat malu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ayat menjemput kita. Yang keempat. Yang berapa Bu? Yang keempat. Amalan terbaik akhir tahun itu istiqomah bitaubah. Jadi menjaga istiqomah itu menjaga dengan sekuat-kuatnya taubat. Istighfar kita, taubat kita, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Bu, saya nanya sama Ibu, kalau lagi ada kesusahan di dunia, minta tolong. Ustaz Nasir lagi kesusahan di dunia, minta tolong, teriak-teriak, tolong, bantu. Kira-kira ada yang bantu nggak di dunia? Ada. Kalau di dunia ada yang masih kasihan sama Ustaz Nasir, ada. Tolong. Udah Kang, Ibu Haji Johan. Nah Ustaz, datang lagi ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mijan, bondong-bondong nolongin Ustaz Nasir. Kasihan tuh Ustaz kita, kenapa ya teriak-teriak malam-malam? Seumpamanya kalau minta tolong di dunia pasti ada yang nolong, masih ada yang kasihan. Tapi kelak di akhirat kita minta tolong karena kita disiksa oleh Allah. Kira-kira siapa yang mau nolong? Teriak-teriak. Ya, di neraka teriak-teriak disiksa. Di neraka. Kira-kira ada yang nolong enggak? Siapa yang berani sama malaikat Malik? Tidak ada yang berani. Boro-boro kita akan nolong orang, diri kita juga belum tentu bisa tertolong. Jadi apa Ustaz? Sebelum datang hari akhir menjemput kita,
maka perbanyak taubat. Karena salah satu yang bisa menolong kita adalah taubat kita di dunia. Jangan sampai terlambat. Banyak istighfar. Ini jangan dikelilingin lisan kita. Banyakin istighfar. Ibu lagi masak istighfar, lagi nyuci istighfar, lagi berjalan istighfar. Ustaz, takut ria, Ustaz, di hati aja istighfarnya. Gitu ya? Ini mau keseleo nih mulut kita nih, ngomongin orang. Astagfirullah. Ngomongin orang gak dapat pahala, orang nambah dosa. Tapi kalau istighfar mendapat pahala, kemudian akan dibebaskan kelak nanti kita di dalam kubur karena sudah dibersihkan banyak istighfar. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang terbaik yang kelima, istiqomah bisunnah. Istiqomah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, alhamdulillah yang wajib sudah dikerjakan. Ustaz, alhamdulillah saya lagi belajar yang sunnah. Sunnah tidak boleh ditinggal karena salah satu ciri-ciri akhir zaman adalah sudah banyak umat yang meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah ninggalin sunnah tuh, nggak mau. Jangankan sunnah, wajib aja ditinggal. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman. Maka apa kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Taraktu fikum amrayni lan tadillu tamassakum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Ibu, aku tinggalkan dua perkara untukmu. Selama berpegang dua perkara itu, maka akan selamat lama-lamanya. Apa dua perkara itu? Kitabullah wa sunnatur rasul, yaitu Al-Quran dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran ringkesnya begitu, Bu. Ya, gak usah panjang-panjang, gambaran ringkesnya seperti itu. Ya, bagaimana Bu amalan terbaik menyambut akhir tahun ini? Yang pertama, istiqomah bil iman, menjaga iman. Yang kedua, istiqomah bil ibadah, menjaga ibadah, terutama yang wajib, ditambah lagi yang sunnah. Yang ketiga, istiqomah bil akhlak, bil haya, Ibu ya, menjaga sifat malu. Dan yang keempat, istiqomah bil taubah, menjaga istighfar kita, taubat kita selagi masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk banyak bertobat. Dan yang kelima, istiqomah bis sunnah, menjaga sekuat mungkin kita melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ringkas dari tema kita, Ibu ya, amalan terbaik menyambut akhir tahun atau amalan terbaik akhir tahun.